Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Di dalam hakikat pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu konsep pendidikan, proses pendidikan, dan fungsi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, silakan ditonton video ini sampai habis. Jangan sampai di-skip. Yang pertama adalah konsep pendidikan. Konsep pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi pendidikan, tujuan pendidikan, dan jalur pendidikan. Definisi pendidikan. Yang pertama, menurut Pranata tahun 1988, pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Yang kedua, menurut Purwanto tahun 1987, pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha yang diberikan secara sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar berguna bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Sebenarnya, berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung pada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari GBHN tahun 1999 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Menurut GBHN tahun 1999 tentang tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat jalur pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal disebut pula sistem pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal dan informal disebut pula sistem pendidikan luar sekolah. Lebih jelasnya, pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dengan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan yang setaraf dengannya. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar perpustakaan, dan media massa. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, proses pendidikan. Di dalam bagian ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama,
kapan proses pendidikan dimulai? Yang kedua, kapan proses pendidikan berakhir? Dan yang ketiga, tri pusat pendidikan sebagai wadah proses pendidikan. Pertama, kapan proses pendidikan dimulai? Banyak pendapat yang muncul mengenai kapan proses pendidikan dimulai. Menurut M.G. Langford, pendidikan dimulai sejak anak telah mengenal kizak atau kewibawaan. Secara umum, anak mengenal kizak sejak umur 3 tahun. Pada umur tersebut, anak mulai bisa mengenal perintah dan larangan dalam batas-batas tertentu. Kedua, kapan proses pendidikan berakhir? Menurut pendapat Langford, proses pendidikan berakhir setelah anak mencapai kedewasaannya. Kedewasaan ini diartikan dalam 2 hal, yaitu dewasa secara jasmaniah dan dewasa secara rohaniah. Dewasa secara jasmaniah terjadi apabila pertumbuhan alat-alat tubuhnya relatif selesai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan dewasa secara rohaniah terjadi apabila seseorang sudah dapat mempertanggungjawabkan secara susila atas segala perbuatan dan pilihannya sendiri. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, seperti halnya menurut agama tertentu, seperti agama Islam, yang menyatakan bahwa proses pendidikan berlangsung sampai orang tersebut meninggal. 3. Tripusat pendidikan sebagai wadah proses pendidikan. A. Lingkungan keluarga. Anak-anak pertama-tama mendapatkan pendidikan adalah dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Oleh karena itu, orang tua biasa mendapatkan predikat pendidik yang pertama dan utama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah tentang pembentukan moral dan budi pekerti. B. Lingkungan sekolah. Setelah anak dianggap matang untuk memasuki sekolah, maka pendidikan selanjutnya adalah di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan dalam masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara formal yang memiliki kurikulum. Tujuan sekolah tidak jauh berbeda dengan pendidikan dalam keluarga, yang menjadikan anak manusia yang dewasa. Sekolah memberikan berbagai macam wawasan dan juga tempat di mana anak mampu bersosialisasi dengan orang lain. C. Lingkungan masyarakat. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar sekolah. Corak dan ragam pendidikan di lingkungan masyarakat ini lebih luas, yang biasanya tersedia pada lembaga-lembaga kemasyarakatan ataupun kelompok sosial. Pendidikan tersebut juga berfungsi sebagai tambahan atau suplemen, pelengkap maupun pengganti. Yang terakhir, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk otak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan. Atau, dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia agar dapat menjadi manusia yang benar dan sesuai dengan norma yang ada. Sedangkan fungsi pendidikan menurut David Popeno, fungsi pendidikan adalah yang pertama, untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. Dan yang terakhir, untuk menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Ya, begitulah penjelasan dari kelompok 2 tentang hakikat pendidikan. Dapat diambil kesimpulan, hakikat pendidikan bahwa pendidikan seumur hidup sejak manusia lahir sampai dewasa, baik itu pendidikan formal dari kecil hingga perguruan tinggi, maupun pendidikan di lingkungan masyarakat atau di tempat dia tinggal.
Tujuan pendidikan itu juga untuk menciptakan manusia yang matang dan wibawa secara lahir, menyangkut keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah ini.